Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasolli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Wa qala nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Shadaqallah wa shadaqa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu majelis jamaah sholat maghrib di Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah, di kesempatan petang hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala masih memberikan anugerah atas kita bersama dalam kesempatan dalam urusan waktu, dan yang paling penting adalah Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk kita bersama untuk bisa melangkahkan kaki kita dan memanfaatkan waktu kita untuk melakukan amal kesalehan dan hadir di tempat mulia ini. Mudah-mudahan amal kebaikan majelis ilmu bisa betul-betul kita dapatkan. Majelis ilmu karena ini bagian dari Raudhah min Riyadil Jannah, salah satu tempat di antara tempat taman-taman surganya Allah di muka bumi. Itu adalah majelis yang senantiasa mengingatkan kepada Allah, dan kita senantiasa menambah nilai keyakinan dan ketakwaan kita kepadanya. Inilah majelis anzalahu sakinah, Allah Ta'ala turunkan ketenangan, Allah mantapkan keimanan, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi bagian dari sebuah keyakinan yang bisa mengukuhkan kita bersama dalam kebaikan. Syawal itu masuk bulan ke-10 kita ini, kalau dalam hitungan hijriyah bulan ini juga bertepatan dengan tanggal 10 Syawal, akhirnya sudah sepertiga 11 Syawal, artinya sudah hampir sepertiga perjalanan bulan Syawal. Syawal itu kalau dalam bahasa Arab artinya sesungguhnya ringan, naik. Jadi biasanya persamaan bulan itu disesuaikan dengan keadaan suhu atau musim di satu tempat oleh masyarakat Arab saat itu. Jadi kalau Ramadan itu musimnya memang panas betul. Nah, Syawal itu saat ternyata unta-unta itu menaikkan ekornya. Kenapa menaikkan ekornya? Syawal itu artinya juga mengandung atau membawa. Jadi ini unta-unta sama bunting. Kenapa mengangkat ekornya? Karena tidak mau dikawini. Ini unta-unta betina. Makanya masyarakat Arab dulu punya keyakinan bahwa Syawal itu adalah bulan yang tidak baik untuk menikah. Nah, tidak baik untuk menikah karena unta juga tidak mau menikah. Tapi ternyata baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir, dan ternyata Aisyah, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa banabi fi Syawal fa ayni sa'i Rasulullahi kana akhta indahu minni. Jadi andaikan
Aisyah kemudian meyakinkan betul kepada para sahabat, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah itu dulu menikahiku ya bulan Syawal, membangun pertama kali rumah tangga denganku ya pada bulan Syawal. Dan siapakah di antara istri Rasul yang lebih beruntung daripada diriku, kata Rasulullah. Maka kata perawi hadis ini, wa kanat Aisyah tastahibu antudkhila nisa'aha fi Syawal. Dan Aisyah radhiyallahu anha sendiri sangat menyukai, dan kalau diminta pertimbangan kapan menikahkan anak putriku, maka beliau senantiasa sampaikan bulan Syawal. Jadi saking senengnya dengan Syawal itu. Makanya kalau bapak-bapak yang mau menikah ini bulan Syawal ini bulan baik. Nah, tapi kalau sudah punya istri bagaimana ya, nanti urusan dengan istrinya itu. Tapi ini bulan baik untuk menikah, apalagi yang belum. Nah, ini nilai kemuliaannya. Tapi Syawal itu seringkali dihubungkan dengan Ramadan. Itu biasanya konsep naik meningkat itu adalah urusan keimanan dan ketakwaan. Nah, ini biasanya menghubungkan saja, konsep kaitan dengan makna bulan ini belum ketemu. Tetapi inilah sebuah keyakinan yang harus kita tingkatkan atas diri kita dalam ketakwaan sesungguhnya, karena memang bulan ini baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis sahih juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Ayyub Al Ansori menyampaikan, man soma Ramadana suma'at ba'ahu sittan min Syawal kana kasyamud dahr. Di barang siapa yang sudah berpuasa Ramadan kemudian suma'at ba'ahu, kemudian mengikuti atas puasanya itu sittan min Syawal, itu 6 hari Syawal, maka puasa 6 hari ini nilainya seperti puasa setahun penuh. Ini banyak ternyata perbedaan pendapat di antara para ulama tentang teknis pelaksanaan Syawal, utamanya bagi ibu-ibu yang sudah ada hutang, ada qadha yang harus dilunaskan, harus dibayarkan. Jadi dari pembahasan Imam Madhab itu ternyata ada perbedaan pendapat. Kalau Imam Hanafi memang menyampaikan ini puasa Syawal ini adalah puasa yang dianjurkan betul, dan itu tetapan ke bulannya itu ya hanya bulan Syawal. Maka beliau menyampaikan ya tidak mengapa, memang ya Syawal dulu, baru kemudian nanti kalau ada hutang bisa disaur, karena memang jangka waktu pelunasan hutang Ramadan itu jangkanya panjang, jadi lebih dari 1 bulan, bisa sampai 11 bulan ke depan. Tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Maliki itu menyarankan, jadi hukumnya makruh itu. Kenapa? Karena baiknya ya kalau namanya hutang itu dilunasi dulu, jadi dipenuhi dulu, baru kemudian Syawalnya ini. Yang lebih keras Imam Hambali. Kalau Imam Hambali bahkan menyampaikan kalau konteks bahasan hadis itu kan mansoma Ramadan, jadi sudah tuntas Ramadannya. Jadi kalau Ramadannya ada yang belum tuntas ya harusnya dipenuhi, maka dia minta memang kalau Imam Hambali ya hukumnya harus dipenuhi dulu. Jadi kalau Imam Syafi'i, Imam Maliki itu hanya lebih baik afdoliyahnya itu gitu. Tapi kalau Imam Hanafi itu yang nggak apa-apa, itu bahkan Syawal dulu karena ini hanya 6 bulan. Tapi ternyata Imam Hambali menyampaikan ya harus disaur dulu baru kemudian puasa Syawal kalau masih ada bolong-bolong. Nah, bagaimana Ustadz? Yang terbaik ya monggo silahkan diikuti sebagaimana keyakinan masing-masing yang kita miliki. Tetapi usaha dan upaya kita menuntaskan Ramadan sehingga Syawal ini kita bisa mendapatkan juga 6 hari sunnah, itu menjadi sesuatu yang juga sangat penting untuk bisa kita lakukan. Jadi kalau bisa ada waktu, ada kesempatan, bukan karena sekedar ya ini, malah mudah-mudahan dengan posisi seperti ini kita bisa lebih ringan sebenarnya melaksanakan puasa itu. Stay at home dan seterusnya, suruh tinggal di rumah dan sebagainya. Ini menjadikan kita bisa lebih menambah keyakinan untuk bisa meningkatkan bekal kita nanti saat
saat di akhir hayat hidup kita, karena sungguhnya tidak ada yang menemani akhir hidup kita ini. Anak istri itu semuanya ya hanya sampai di makbaroh saja, semua pulang. Harta itu juga seperti itu. Tapi sungguh yang paling setia nanti menemani kita sampai akhir kehidupan kita, bahkan bisa menjadi penolong diri kita, itu adalah amal ibadah kita, amal soleh kita. Makanya mari kita jadikan juga diantara kesempatan Syawal ini ya, semakin harus ibadah ini meningkat. Sholat malam kan Ramadan sudah terasa ringan, harusnya mudah-mudahan juga tidak kendor, karena aktivitas Qiyamul Lail itu adalah bagian dari sholat yang memang disenangi, disukai betul oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada kesempatan betul, kalau memang masih mampu, ya artinya punya kekuatan untuk bisa bangun tahajud, bangun menjelang sahur, ya sepertiga akhir malam itu waktu yang sangat tepat. Tapi kalau kelihatannya ya tidak punya kekuatan, ya pada Isya itu nanti ya dilanjut saja seperti ketika kita melaksanakan ibadah sholat taraweh saat Ramadan. Nah, inilah bagian dari sebuah kekuatan yang insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala tanamkan untuk diri kita. Dan puncaknya sebenarnya persoalan Ramadan itu kan ada awal dan ada akhir ya. Hidup kita ini sebenarnya juga seperti itu, ada awal ada akhir, dan proses bagaimana mengakhirkan dalam akhir yang terbaik itu yang paling penting. Dan nilai-nilai kehidupan kita ini nanti juga akan ada akhirnya, ada ujungnya, dan bagaimana kemudian mewujudkan yang akhir inilah menjadi yang utama. Yang terpenting itu kan pada akhirnya. Kan biasanya ada orang cerita, ngene-ngene iki lho, ning alhamdulillah akhirnya gitu. Jadi kata akhirnya itu kadang-kadang menjadi sesuatu yang paling penting, karena memang itulah yang akan menentukan nilai kita nanti di hadapan Allah itu, apakah bihusnil khotimah apa bisuil khotimah, apakah akhir yang baik atau akhir yang buruk. Ini menjadi penentu. Makanya akhir Ramadan itu ternyata adalah konsep yang dilatihkan, yang dididikkan madrasah Ramadan itu ternyata adalah penunaian zakat fitri. Ini menarik. Kenapa disebut dengan zakat fitri? Zakat itu artinya sebenarnya adalah bagaimana kita membersihkan diri kita. Kan ada zakat mal, ada zakat fitri. Zakat yang Imam Ibnu Abbas menyebutnya dengan zakat fitrah. Nah, fitri ini hakikinya adalah Idul Fitri itu kembali, fitri itu sebenarnya iftar, jadi kembali makan atau kehidupan sebagaimana sebelum Ramadan. Maksudnya apa Ustadz? Maksudnya Idul Fitri itu ya kita kembali boleh makan. Nah, zakat fitri itu esensinya, makanya jumhur ulama yang meyakinkan bahwa zakat fitri itu ya harus dibayarkan dalam bentuk makanan. Jadi kalau dulu di zaman Rasulullah ya bentuknya adalah kurma, karena memang itu langsung bisa dinikmati, bisa dimakan dan seterusnya. Tapi para imam madhab kemudian memang ya kurma itu identik dengan makanan pokok, karena memang esensi dari pembayaran zakat fitri itu hanya untuk orang yang miskin, karena diharapkan besok hari raya itu semuanya bisa makan, nggak ada yang tidak ada yang bisa makan. Makanya kemudian disesuaikan dengan bahan pokok. Nah, bahan pokoknya kalau di kita beras ya kemudian prosesnya adalah dengan membayar itu ngasih beras. Tapi memang paling indah kan, paling ideal kan menjelang ketika khotib sebelum naik mimbar saat ketika sholat hari raya Id, karena memang saat itu kan kesenangannya ada makanan yang bisa dimakan. Tapi kalau kurma itu nggak perlu dimasak kan, itu di situ sudah ada rasanya sudah manis, sudah bisa dinikmati. Nah, naik beras kadang-kadang perlu dimasak. Kami ini kebetulan ada komunitas juga yang teman-teman adakan taklim pengajian itu setiap hari Jumat itu melalui Zoom sekarang.
Itu ternyata banyak, ada yang dari Palembang, dari Tegal dan seterusnya. Kemarin ya kita berbincang tentang Idul Fitri, zakat fitrah ini ternyata juga di Tegal itu dia cerita. Ternyata juga tidak semua orang dikasih beras itu kemudian juga bisa bahagia. Kenapa? Karena begitu dapat beras juga bingung, ini masaknya terus lauknya apa itu, pakai apa dan seterusnya. Makanya sebenarnya yang paling ideal itu ya konsep zakat fitri itu bukan sekedar beras sebenarnya. Mungkin seperti paket sembako yang sekarang orang bagikan itu. Jadi di situ juga ada gulanya, di situ ada telurnya, ada minyaknya dan seterusnya. Nah, syukur juga ada sarana untuk bisa beli apa, untuk beli gasnya dan seterusnya. Ini kan orang kan yang membutuhkan. Makanya waktu kemarin mau ada bakti sosial, ketika ditanya pada teman-teman yang mau dibagi, pilih dikasih uang atau sembako, ternyata do milih duit. Kadang-kadang ini konsepnya karena memang luweh luwes, luweh praktis. Tapi kalau niatnya ini memang ya urusannya ini dengan urusan makanan, ya harusnya memang kemudian bagaimana orang di hari raya ini ya dia bisa menikmati. Dan itu apa? Misinya apa? Misinya agar orang itu peduli terhadap apa, urusan kebutuhan pokok keseharian di antara kaum muslim yang lain. Dan itu efeknya sebenarnya panjang, bukan sekedar. Makanya Quran surat Al-Maun itu kan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadhu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Urusan ngasih makan orang miskin itu bukan hanya ketika Idul Fitri saja, ketika kita Ramadan habis itu Sawalan saja, tetapi ngasih makan orang miskin itu ya kebutuhan orang miskin sama seperti orang kaya. Orang kaya itu sehari ya 3 kali. Kita pun ya insya Allah sehari ya mereka pun sama seperti kita kan, kebutuhannya kan sama. Ya artinya kan tidak sekedar bagaimana mereka proses bisa makan, bagaimana bisa mendapatkan makan, ini kan ketika kebutuhannya kan bisa terpenuhi. Nah, ini yang penting. Kalau memang bisa memenuhi dengan pekerjaan, bisa ada pekerjaan ya dikasih pekerjaannya. Karena ini jadi wasilah agar mereka beraktivitas. Tapi kalau ternyata mereka bekerja saja juga sudah tidak mampu karena kondisi fisiknya, karena kondisi tubuhnya yang tidak memungkinkan, ya maka kemudian ya harus kita santuni. Nah, kan itu. Inilah nilai-nilai yang insya Allah ditanamkan betul dalam konsep kemuliaan. Maka konsep ukhuwah persaudaraan itu dibangun betul atas saudara muslim dengan muslim yang lain. Allah wallahu fi auni wa wa fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhihi. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad, At-Tirmidzi, Ahmad, ini banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan urusan ini. Di antaranya kata Rasulullah, wallahu fi aunil abdi. Allah itu masih akan terus menolong hambanya selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Dan konsep menolong itu bukan take and give. Kalau orang barat berpikir wong ngei itu dikei, dalam konsep mengharapkan dari orang, itu tidak. Tapi bagaimana konsepnya mengutamakan yang lain itu walaupun kadang dalam posisi dirinya sulit. Nanti coba dibuka dalam Quran surat Al-Hasr ayat 9, di mana Allah mengilustrasikan konsep ukhuwah itu. Kepedulian itu seperti kepedulian orang-orang Ansor kepada kaum Muhajirin. Di waktu itu kisahnya ada itu, ayatnya juga muncul itu. Saat ketika orang Ansor itu betul-betul menjamu orang-orang Muhajirin yang datang itu, dalam posisi sebenarnya mereka pun sendiri saat itu nggak ada itu. Jadi betul-betul itu sebenarnya makanan untuk diri mereka, tapi mereka minta kepada istrinya, kepada anak-anaknya untuk kita tidak makan malam ini karena ada tamu yang harus ya kita kasih jamuan itu. Dan itu luar biasa. Itu sampai Allah mengkisahkan itu bagaimana rasa cinta mengorbankan diri itu untuk yang lain. Kalau kita kan mungkin cara berpikirnya masih ojo ngono, wong iki aja ngobong, ibarat lilin ngobong awake dhewe rekoso untuk memberi penerangan orang lain. Tapi ternyata konsepsi kemuliaan itu ya nanti akan muncul itu. Lang tanalu birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kita ini karena masih mencintai satu produk, satu barang, satu kepemilikan, tapi demi Allah
Di antara kebajikan yang utama kata Al-Qur'an itu adalah saat ketika kita nanti bisa berinfak atau melakukan kebaikan atas apa yang masih kita senangi, kita cintai. Dan inilah yang insya Allah ditekankan betul atas urusan diri kita ini. Jadi inilah yang konsep-konsep poin yang mudah-mudahan oleh Allah Ta'ala itu dididikkan untuk kita. Jadi puasa itu bagaimana cara berpikir kita ya kemudian menjadi lebih peduli, empatinya lebih tinggi karena merasakan ya orang lapar ini ya seperti ini. Makanya ngasih makan atas orang yang lapar itu pasti adalah sebuah kebahagiaan dan kebahagiaan terbesar. Makanya kalau orang paham betul tentang pahala terbesar Ramadan, itu pasti akan melanjutkan di bulan-bulan berikutnya itu dengan kebaikan yang dia bisa berikan. Apa kira-kira pahala terbesar Ramadan itu? Ada yang tahu? Pahala terbesar yang bisa dilakukan orang melakukan amal kebaikan di bulan Ramadan itu amal kebaikan apa? Ada yang tahu? Amal itu dapat pahala sama seperti kebaikan orang yang ngasih makan saat berbuka, ngasih kok ngasih makan. Urusannya dengan makan saat orang lapar, maka memberi sesuatu saat dibutuhkan itu kan sempat ketika Rasulullah menyampaikan ini ada sahabat-sahabat kelas menengah ke bawah kan sempat protes. Ya betul ya Rasulullah, itu ya mamanya kelasipun Utsman, Abdurrahman bin Auf, yang sugi-sugi di zaman itu enak-enak saja kan, yang udah buka bersama banyak orang ngasih. Nah, lalu bagaimana posisi kami, kondisi kami itu? Ternyata Rasulullah tidak kemudian mengiyakan kesulitan kehidupan mereka. Kata Rasulullah itu menekankan betul ngasih buka itu walaupun hanya dengan segelas air putih atau satu biji kurma saja. Itu saat ketika dikasihkan orang lapar dan ketika memang dia mau makan itu menjadi keterimaan betul. Ya Pak ya, orang mau buka itu apa saja kan yang bisa dimakan dinikmati betul. Apalagi orang yang ngasih makannya komplit itu, tambah tengkleng, tambah macam-macam. Nilainya kan jadi mungkin luar biasa. Tapi ya artinya memberikan sesuatu yang memang saat itu dibutuhkan. Dan ini bentuknya proses kepedulian. Dan kalau seperti itu siapa yang tidak bisa sanggup memberikan? Makanya ya indahnya berbagi. Tadi lihat mudah-mudahan ya sama seperti beberapa kasus yang sempat diviralkan di masjid, ada kepedulian kemudian memasang apa, siapa yang mau nempelkan silahkan ditempelkan, yang mau apa, yang mau ngambil silahkan juga mau apa, boleh ngambil sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Itu akan muncul, tapi kok entek terus ya itu berkahnya. Mudah-mudahan tidak satu orang yang entek, berarti mumpung kabeh dijiko kabeh, mumpung iso. Makanya di Al-Hasr ayat 9 itu juga ada kalimat wa mayyuqasu hanafsih faulaika humul muflihun. Itu penting. Makanya mudah-mudahan kita dijaga dari penyakit sifat syuh. Itu orang yang bisa dijaga itu muflihun betul. Jadi hobinya itu bukan sekedar wah iki mumpung akeh tak jiku kabeh kok disemen ning omah, enggak. Dia hanya bisa ngambil sesuai butuhnya saja. Jadi dia masih bisa berbagi. Atau ada orang ketika ya kadang ya di kampung kami juga peristiwa ini nyata juga karena semua orang akhirnya kepeduliannya ditingkatkan, di mana-mana orang bicara berbagi, membantu menolong saudaranya. Akhirnya juga orang miskin sekarang juga banyak dia punya persediaan itu di rumah, berasnya dan seterusnya, sembakonya. Tapi yang luar biasa saat mereka juga punya banyak, ternyata mereka juga masih bisa memberi kepada yang lain. Loh jenengan iki alhamdulillah iki karena kebetulan kok malah kathah kula nggih saged bayar zakat fitrah tahun menika. Kadang-kadang gitu. Walaupun sebenarnya sangat membutuhkan, tetapi ternyata beliau-beliau ini ya ternyata masih ada empati juga, masih berpikir juga untuk membantu yang lain. Makanya nilai-nilai kebaikan ini bisa hadir. Dan orang kalau bisa dilindungi dari sifat syuh ini. Syuh itu apa Ustadz? Ini puncak kebahilan. Guru tafsir saya dulu menceritakan ini mbahnya bahil itu syuh. Syuh itu mbahnya bahil. Jadi itu kelasnya di atas bahil. Apa nih bahasanipun? Hah? Toma ada sendiri itu. Tama itu to, mim ain itu to itu kan besar, mim ain.
kebutuhannya banyak. Kalau syuh itu ada sendiri. Syuh itu kelasnya di atasnya bahil. Bahil itu apa tuh? Bahil itu konsep dia tidak mau berbagi dan sifatnya sangat egois. Jadi nilai-nilai ini hadir atas kehidupan kita. Makanya saya sering mentamsilkan itu ya seperti dulu guru saya tafsir ngasih cerita tentang bedanya syuh sama bahil ini. Jadi kalau bedakan syuh sama bahil itu sederhana. Nanti kalau biasanya habis sawalan itu biasanya kan ada reuninan, ketemuan. Tapi ini kelihatannya sudah mulai sulit untuk melakukan karena tidak pada mudik. Itu kalau orang ketemu ada janjian di rumah makan, itu nggak ada komitmen sapa sing bayari, ketok niku sinten sing bahil. Sinten sing syuh niku kelihatan. Sing bahil sing pripun Ustaz? Sing bahil niku begitu selesai makan karena nggak ada komitmen urunane piro sapa sing bayari, dia ke kasir. Untuk apa? Untuk membayar apa yang dia makan. Kasirnya bertanya, lah teman-temannya gimana? Teman-temannya suruh bayar sendiri-sendiri. Nah itu syuh. Syuh itu aku kira kepengin ngrepoti wong, ning kowe aja pisan-pisan ngrepoti aku. Ini orang-orang egois. Dan itu rata-rata orang barat itu ternyata punya sifat ini. Makanya di sana nggak ada ceritanya makan siang gratis, itu dicurigai. Jadi makanya jenengan kalau diundang kali wong Eropa, wong barat makan siang atau ketemuan ning rumah makan niku ampun GR. Jenengan ampun pesen makanan nek mboten beto arto, nggak bawa uang itu jangan sana. Kenapa? Karena nanti begitu selesai jenengan makan bayarnya dewe-dewe. Malah nek dibayari dicurigai, kowe ngopo kok bayari aku? Kadang-kadang itu saking bahilnya, saking egonya, maka sulit untuk menemukan nilai kebaikan. Dan ada yang lebih parah. Yang lebih parah itu apa? Syuh. Syuh itu apa? Syuh itu ya melu teko reuninan. Ini habis rampung maem terus nyedak kali sing sukses, sing rada sugih, aku bayarono ya kadang-kadang gitu. Jadi njaluk tiba enten apa mboten jamaah Masjid An-Nur sing sifatnya ya, nek enten mumpung niki sawal jenengan segera tobatan nasuha. Ana napa Ustaz? Ana niku cirine ahli nar. Itu jauh dari sifat ketakwaan itu. Kenapa? Karena ciri-ciri orang bertakwa itu wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Itu ciri utamanya adalah alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai. Itu betul. Dia akan berbagi itu dalam posisi lapang dan sempit. Orang ini nggak peduli. Makanya konsep ketakwaan itu adalah nilai kepedulian, karena dia butuh betul. Khairun nas anfa'uhum linnas, itu dia paham betul. Kebaikan yang akan dia bawa di hadapan Allah itu berdasar kebaikan yang ia lakukan dengan saudaranya yang lain. Karena kesaksian-kesaksian saudara atas kebaikan yang ada ini akan memberikan kemuliaan. Baginda Nabi Muhammad SAW itu kan mendapatkan kemuliaan yang sangat besar atasnya. Maka ini yang disebut dengan umur panjang. Umur itu kalau dalam bahasa Arab satu akar kata dengan makmur, bagaimana memanfaatkan waktu itu dengan kebaikan yang sangat banyak kepada yang lain. Di takmir masjid itu dibentuk adalah bagaimana menjadikan masjid itu punya nilai manfaat besar untuk jamaah. Jamaah masjid ini, takmir ini juga sudah berkali-kali mungkin studi banding di beberapa masjid. Semakin makmur itu semakin baik itu masjid itu. Demikian pula manusia itu. Maka antara usia dan umur itu beda. Kalau usia itu jatah waktu yang diberikan Allah kepada kita, tetapi umur itu sesungguhnya adalah kemanfaatan yang oleh Allah Ta'ala berikan atas kita dalam kehidupan ini. Jadi ada saudara-saudara kita yang usianya mungkin 85 tahun, tapi begitu meninggal ya sudah selesai itu kehidupannya, namanya nggak ada orang yang mengenang dan seterusnya. Kenapa? Karena memang ya hidupnya hanya untuk dirinya. Atau bahkan malah ketika meninggal kabeh do seneng karena biasanya ngerepoti terus. Nah itu masalah. Tapi beda orang yang umurnya panjang. Umurnya panjang. Rasulullah itu walaupun usianya 63 tahun, tapi umurnya demi Allah itu sampai akhir zaman masih akan diingat orang. Nama beliau dikenang. Setiap azan itu Anda sebut namanya, orang paham betul. Kenapa? Karena bagaimana cara berpikir Rasulullah ngasih kebaikan kepada banyak manusia itu. Bahkan tidak hanya mereka yang hidup di zamannya, sampai mereka yang tidak ketemu sama beliau di antara para umati itu diperhatikan betul. Makanya ada pahlawan-pahlawan
Diponegoro itu ya usianya mungkin di bawah 50 tahun, tapi demi Allah namanya umurnya panjang itu. Sampai ada nama jalan besar itu nama beliau digunakan. Orang-orang mengenang betul apa yang dia lakukan. Dia mau susah untuk apa? Untuk kepentingan jauh kemaslahatan banyak orang. Dia tidak sekedar dirinya, tidak sekedar keluarganya, tapi kepentingan banyak orang. Makanya ada orang-orang yang ketika mati itu kadang-kadang malah kemudian menjadi sebuah selesai atas banyak masalah dan urusan. Ini, makanya jangan sampai kita didoakan wong nang cepet mati, karena kita ini nggak memakmurkan, kita nggak bisa memberikan kemanfaatan, kebaikan, keberkahan atas hidup. Oleh karena itu, ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, inilah konsep Syawal itu. Bagaimana agar amaliyah kita ini nanti bisa meningkat dengan jalan apa? Wal kadhiminal ghaid wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi bagaimana amarah itu bisa ditahan betul, emosi itu bisa dikendalikan betul. Ini dulu saya punya seorang kawan dokter itu yang mengkisahkan tentang fungsi kerja otak. Beliau memberikan buku-buku yang sangat meyakinkan. Di antaranya seorang pakar saraf itu namanya Ibrahim Ifki. Nah, itu menarik. Dia katakan manusia itu sebenarnya konsep sistem hidupnya, sarafnya itu ditentukan oleh sebuah proses kebiasaan terus-menerus. Dan puasa itu ternyata bagian dari proses memaksakan habit kebiasaan baik kepada seseorang. Itu gitu. Makanya menahan emosi itu utamanya, sabar itu tujuan pokoknya. Makanya habis poso itu jane udune luwih sabar. Makanya indah sekali sebenarnya pandemi COVID-19 yang jatuh di Indonesia, jatuh umat muslim sedunia ini kebetulan kok pas juga Ramadan. Ini luar biasa sebenarnya. Artinya sebenarnya sudah ada proses kebiasaan umat Islam ini ya betah sesungguhnya untuk bisa lebih berasik masuk, untuk lebih iktikaf sendiri dan lain sebagainya, itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Emosinya bisa lebih tertata betul. Kalau enggak kan, Amerika ini salah satu contoh. Sekarang baru saja kerusuhan rasial ya. Ada seorang yang meninggal karena ya diduga sangat kuat itu. Ada CCTV-nya, ada yang merekam itu sampai injak lehernya sampai meninggal oleh polisi kulit putih, ya tiba-tiba kemudian sekarang rusuh dan sudah mulai ada penjarahan. Nah, tapi mudah-mudahan kalau filmnya sampai ke Indonesia tidak menginspirasi wong Indonesia itu, karena yang menarik di sana yang dijarah itu malah toko-toko branded, jadi mahal-mahal itu. Ini sudah mulai rasial, itu sudah proses pas kebetulan ya kena masalah COVID sama-sama dengan kita kan. Artinya ya mereka sudah dalam batas-batas tertentu memang menjadi sangat berat untuk kemudian mereka terima. Dan ini efeknya. Makanya menjadi sangat menakutkan. Makanya kalau umat Islam itu insya Allah ya emosinya sudah sangat tertata. Kita ini bangsa yang sangat kuat. Kayak pemerintah sapa wae eleke yo tetep ijik bertahanan itu. Wes manyel kene ya awake dhewe iki sabar, itu kan luar biasa. Jadi masyarakat Indonesia kan bertahannya untuk urusan kehidupan dirinya itu luar biasa sebenarnya. Inilah maka nilai kemuliaan itu insyaallah bisa kita dapatkan. Wal afina aninas, kita juga pemaaf. Apalagi nek wis mati itu mesti di ngapura tenan. Nah, ini nilai-nilainya itu kemaafan itu besar. Dan inilah budaya orang Indonesia, bukan sebenarnya ajaran Islam ya, tentang memaafkan itu, tapi dibudayakan melalui halal bihalal, melalui silaturahmi. Ketika bertemu langsung tidak bisa ya kemudian melalui media online, dan bahkan begitu mau hari Raya Idul Fitri itu bertebaran itu permintaan maaf dengan status masing-masing semua minal aidin wal faid. Rumangsa duwe salah. Rumangsa duwe salah itu menarik. Nggak sederhana orang bisa melihat salah ya. Karena konsep kebaikan itu kadang-kadang hilang, yang dominan itu keburukan. Makanya hati-hati terhadap amal kebaikan itu gampang dilupakan, tetapi amal keburukan itu diingat-ingat terus. Nah, itu yang mengerikan. Makanya itu butuh filsafat gula, filsafat ikhlas itu. Gula itu apa? Gula jenengan kalau minum teh misalnya, itu kalau pas gulanya disebut apa itu? Teh manis. Teh gulanya hilang, itu gulanya nggak masuk.
Kopi juga gitu, wah rasanya mantap ini kopinya, jadi sing dilem kopinya. Tapi coba kalau tanpa gula, nah, itu pahit, itu sing disalahke gulone, iki gulone kurang. Kemanisan yo sing disalahke gula. Jadi gula itu sesuatu yang sangat mempengaruhi rasa atas minuman tapi tidak pernah disebut. Kan itu kehidupan itu seperti itu. Kebaikan itu kadang-kadang jarang orang nyebut. Sing diingat kuwi elek. Makanya kekuatan utama atas orang beramal baik itu ya ikhlas. Kenapa nek ra ikhlas yang muncul nanti ya rasa sesal. Sesal itu ya menyesal dan itu rekoso malah ning ati. Makanya nek berbuat baik itu niatkan lillahi taala. Kalau hanya sekedar pujian manusia, naudzubillah min dzalik, itu saya mohon maaf banyak orang yang jadi kecewa karenanya. Makanya sudah ini mumpung ada kesempatan berbuat baik, dan berbuat baik itu ya konsepnya kan betul ikhlas itu karena betul-betul mengharap keridhaan Allah dan tidak peduli dengan penilaian manusia kan itu. Karena memang bukan manusia yang akan menerima amal itu, tapi Allah. Bahkan lawannya ikhlas itu riya. Dan riya itu dalam satu hadis bahkan disebut sebagai syirik kecil, syirik yang kecil. Ini dosa yang ya niatnya bukan karena Allah, ini menggantungkan selain Allah. Gus Baha itu saya menarik ceramahnya konsep syirik itu ya, syirik. Dosa syirik itu kalau dulu mungkin bentuknya keris ya, bentuknya apa? Bentuknya jimat-jimat itu. Nek wong ra jimat kuwi rumangsane dadi. Sekarang syirik kecil itu ternyata wujudnya handphone katanya gitu. Nah, handphone itu ternyata juga bisa menjadi Tuhan baru itu. Wong nek metu terus ra nggo handphone rasane bali neh kadang-kadang. Ora ono seperti ra nyaman, ra aman dan seterusnya. Itu bahaya. Ini makanya harus dihilangkan konsep ketergantungan termasuk dengan teknologi yang sekarang sama-sama kita manfaatkan. Maka coba mulai dimatikan itu handphone karena juga kadang-kadang berita-beritanya banyak negatif yang kemudian mempengaruhi pikiran-pikiran buruk. Kecuali memang grup-grup yang ada ya grup-grup kebaikan, ini insya Allah yang akan muncul kebaikan. Makanya milieu komunitas itu sangat menentukan, dan Ramadan itu bisa menciptakan suasana habitat kebaikan atas hidup kita dalam kemuliaan. Dan insya Allah kita ini menurut presiden kita mau new normal, hidupnya tanggal 7 itu katanya mau ada proses upaya bersama ya. Memang kita mungkin berbeda ya. Kalau dulu kebiasaan pakai masker itu ya tetap mesti akan terus dilanjutkan, cuci tangan ya. Saya lebih cocok seperti ada salah satu ketua majelis ulama itu di satu provinsi di Indonesia mengatakan ya umat Islam jangan ngomong new normal saja, kita kembali ke syariah Islam saja. Syariat Islam itu sangat mengutamakan kebersihan dan seterusnya itu nilainya sehingga didapat bukan sekedar takut kena COVID, tetapi ini bagian dari mengikuti sunnah Rasul. Rasulullah itu sangat menjaga kebersihan betul. Bagaimana cara makan beliau dan seterusnya ini menandakan nilai syariah. Makanya kembali ke syariah saja. Ini niatnya nanti insya Allah diterima di sisi Allah. Kita pola kehidupannya menjadi baik. Ya memang kemudian dijaga hal-hal yang sekiranya mungkin memang ada standarnya, protokolnya memang semua dijaga. Alhamdulillah ini tadi saya juga dapat konfirmasi hari Selasa tadi berita dari pemerintah Kota Solo ya sudah, kalau tempat ibadah monggo silahkan mulai dibuka masing-masing tetapi dengan standar yang jadi sudah ada lampu hijau dari Menteri Kemenak Solo juga ngirimkan seperti itu, karena saya kebetulan ngelola masjid negara itu, jadi ya, kita sudah dapat kita sudah siapkan kembali masjid-masjid yang tutup itu, mudah-mudahan ya segera buka dan mudah-mudahan ya semua bisa berjalan baik dan wajar. Yang kelihatannya agak lama ini malah sekolahnya ini kelihatannya, karena ada wacana sampai Desember akhir itu hilang setengah tahun itu kadang, tapi bukan setengah tahun yang hilang, setengah tahun yang belajar dengan cara berubah. Tapi insya Allah pasti ada hikmahnya, insya Allah ada berkahnya, bahwa setiap musibah itu kalau kita terima dengan ikhlas, dengan kesabaran, insya Allah Allah Ta'ala akan ganti yang hilang, yang sulit itu menjadi nilai-nilai kebaikan dan kemudahan, dan mudah-mudahan kita bisa dapatkan bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aku lu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.